Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Serba Tutorial. Nah, video kali ini saya membuat part 2 yang telah saya janjikan di part 1 ya teman-teman, atau kelanjutan review aplikasi yang telah kami buat. Nah, lanjut aplikasi WebViewer. Nah, aplikasi WebViewer adalah terletak penampilan konten web dari URL atau URI yang dihitung dan yang dihitung web viewer ya teman-teman. Untuk kelebihannya yaitu memudahkan pengguna baru dan biayanya cukup lumayan irit atau hemat, dan pengembangannya yang sangat cepat. Untuk kekurangannya yaitu adalah tidak bisa dibuka atau digunakan saat online. Untuk ratingnya saya kasih 6/10 ya teman-teman. Nah, lanjut lagi ke aplikasi selanjutnya yaitu aplikasi GitHub.com ya teman-teman, atau github.com.id ya teman-teman. Nah, untuk GitHub.com adalah platform berbasis Go yang digunakan untuk menyimpan atau melacak dan mengolah kode sumber perangkat lunak. Nah, untuk kelebihannya adalah version control atau kolaborasi tim yang sangat simpel, dan dokumentasinya yang cukup baik ya teman-teman. Kekurangannya adalah keterbatasan penyimpanan untuk repository untuk dipublikasikan, dan memerlukan biaya untuk membuka template lainnya, atau bisa disebut dengan premium. Lanjut lagi ke aplikasi selanjutnya yaitu aplikasi Leo. Aplikasi Leo dapat merujuk beberapa hal, yang diantaranya adalah bahasa daerah yang di setiap lokasi kita ya teman-teman. Kelebihan aplikasi Leo ini yaitu adalah desainnya yang lebih mudah atau memudahkan pengguna baru saat menggunakan aplikasi tersebut. Dan untuk kekurangannya yaitu aplikasi kadang-kadang lambat atau nge-lag atau ngebug saat beroperasi atau saat digunakan. Untuk rating aplikasi tersebut menurut saya yaitu 6/10 ya teman-teman. Lanjut lagi ke aplikasi selanjutnya yaitu aplikasi Zoho Creator. Nah, aplikasi Zoho Creator adalah platform yang pengembangannya aplikasi yang memungkinkan pengguna membuat aplikasi kostum tanpa harus membutuhkan skill mengoding ya teman-teman. Nah, untuk kelebihannya tersendiri yaitu mempercepat proses pengembangan aplikasi tersebut, dan otomatis tempatnya tersedia. Nah, untuk kekurangannya yaitu beberapa fitur harus memerlukan premium dan harus dibayar ya teman-teman. Nah, untuk ratingnya saya kasih, menurut saya teman-teman, 6/10. Nah, lanjut lagi ke aplikasi selanjutnya yaitu aplikasi Skateware. Aplikasi Skateware adalah memungkinkan pengguna untuk mengembangkan aplikasi Android tanpa harus ngoding. Dan kelebihannya adalah mendukung berbagi aplikasi atau jenis aplikasi sederhana yang lainnya. Nah, hingga lebih kompleks, dan kemampuannya untuk menulis kode atau tambahan yang diperlukan kekurangannya. Nah, untuk kekurangannya tersendiri adalah kinerja aplikasi yang dihasilkan tidak seoptimal aplikasi-aplikasi lainnya, atau aplikasi native yang digunakan untuk membuat alat pengembangan resminya. Nah, lanjut lagi ke aplikasi B2 app. B angka 2 app ya teman-teman. Nah, untuk aplikasi ini tidak memerlukan coding atau tidak memerlukan skill coding ya teman-teman. Nah,
Aplikasi ini adalah memerlukan aplikasi seluler dalam hitungan menit ya teman-teman. Untuk kelebihannya tersendiri adalah menyediakan alat untuk menganalisis data dan membantu dalam pengambilan keputusan berbasis interior dan informasi selanjutnya. Nah, untuk kekurangannya adalah memungkinkan biaya dan meminta untuk mengupgrade template tersebut menjadi premium, dan tentunya sudah memerlukan biaya yang cukup lumayan oke lah. Nah, untuk kekurangannya juga masih ada ya teman-teman. Sama seperti kekurangan yang aplikasi Skateware. Dia memerlukan nge-lag atau nge-book ya teman-teman. Nah, untuk rating tersendiri aplikasi B angka 2 app ini saya kasih 6/10 ya teman-teman. Nah, lanjut lagi ke aplikasi Mob Easy. Nah, aplikasi Mob Easy ini adalah aplikasi platform yang memungkinkan pengguna aplikasi tanpa harus menguasai skill mengoding dan tanpa harus mengoding. Nah, untuk kelebihannya tersendiri adalah dapat diakses dari berbagai perangkat, baik itu dari smartphone, handphone, atau tablet, komputer, dan lain sebagainya. Nah, untuk kekurangannya adalah rentan potensi risiko terkait dengan keamanan dan penggunaannya, seperti email kalian atau akun Google kalian dan lain sebagainya. Nah, untuk rating tersendiri menurut saya kasih 6/10. Lanjut lagi ke aplikasi Isi App. Isi App adalah cara cepat mudah untuk memindahkan dokumentasi seperti PDF, profesional, dan dukungan kiriman faxet. Nah, untuk kelebihan Isi App ini adalah menyediakan berbagai platform termasuk Android dan iOS. Dan beberapa fitur dapat diakses tanpa harus menggunakan koneksi internet atau bisa disebut dengan menggunakan offline ya teman-teman. Nah, untuk kekurangannya tersebut yaitu pengguna memungkinkan mengalami masalah saat menyinkronkan data di berbagai perangkat. Nah, pengguna ada masalah sedikit jika menyinkronkan apa yang telah kita buat di aplikasi tadi ya teman-teman. Contohnya saat kita menyinkronkan atau berbagi file tersebut akan ada gangguan sedikit, yaitu gangguan seperti iklan dan lain sebagainya. Nah, lanjut lagi. Oh, maaf ya teman-teman. Untuk ratingnya tersendiri menurut saya yaitu 7/10 ya teman-teman. Nah, lanjut lagi ke aplikasi APK Creator. Aplikasi Creator adalah aplikasi yang dari Google Play yang dapat digunakan untuk mendistribusikan dan menginstal aplikasi di perangkat Android ya teman-teman. Untuk kelebihannya sudah jelas untuk membantu kita mendownload. Contohnya, ada aplikasi yang tidak bisa didownload di Play Store. Nah, kita tinggal salin saja linknya tersebut lalu tempelkan ke Google Chrome atau website kalian lalu langsung saja download. Itu akan langsung terdownload secara otomatis ya, teman-teman. Nah, untuk kekurangannya tersebut yaitu sudah tentunya agak rumit dan susah dipahami oleh pengguna baru. Tetapi ketika kita sudah biasa, kita akan cepat menangkapnya ya teman-teman. Untuk rating nilai tersendiri yaitu 6/10. Nah, lanjut lagi ke aplikasi App Builder. Nah, aplikasi App Builder ini adalah alat berbasis web untuk mempercepat dan pengembangan aplikasi web modern dan lain sebagainya. Nah, untuk kelebihannya menurut saya yaitu adalah mudah digunakan dan pembuatan aplikasinya cukup cepat dan mantap. Nah, untuk template-nya juga sangat banyak dan beragam dan tidak memerlukan skill coding kalian ya teman-teman. Nah,
Untuk kekurangannya tersendiri menurut saya adalah memerlukan biaya yang cukup lumayan ya teman-teman. Sebenarnya sih ada yang gratis, tetapi sebagian template atau fitur-fiturnya memerlukan premium. Nah, untuk membeli atau membuka premium itu sendiri harus membutuhkan biaya yang cukup efisien atau cukup lumayan besar ya teman-teman. Untuk ratingnya tersendiri saya kasih 6/10. Nah, lanjut lagi ke aplikasi selanjutnya, lagi ke aplikasi Quick App Ninja. Nah, aplikasi Quick App Ninja ini adalah aplikasi yang digunakan di Android maupun di komputer ya teman-teman. Nah, untuk kelebihannya tersendiri yaitu adalah digunakan untuk prosesnya yang lebih cepat dan mudah, dan banyak fitur-fitur lainnya, dan banyak juga fitur-fitur yang gratis ya teman-teman. Nah, untuk kekurangannya adalah aplikasi yang dihasilkan tidak seprofesional aplikasi-aplikasi selanjutnya. Nah, lanjut lagi ke aplikasi Buildfire. Aplikasi Buildfire adalah aplikasi yang membuat aplikasi ya teman-teman. Nah, untuk kelebihannya yaitu adalah mudah digunakan dan fleksibel, dan banyak beragam fitur-fitur tersebut ya teman-teman. Nah, untuk kekurangannya adalah keterbatasan kustomisasi, meskipun dan banyak pun opsi-opsi dan penggunaannya mungkin masih menemukan keterbatasan dalam hal penyelesaian mendalam. Nah, untuk ratingnya saya kasih 6/10 ya teman-teman. Untuk rating Quick App Ninja itu saya kasih 6/10 juga. Nah, lanjut lagi ke aplikasi Indofeed. Nah, Indofeed ini adalah membuat undangan online dan aplikasi secara gratis tanpa ngoding. Nah, untuk kelebihannya yaitu adalah dukungan pelanggan yang seringnya mengasihi dukungan teknisi yang baik untuk membantu penggunaan baru dan mengatasi masalah-masalah. Nah, untuk kekurangannya adalah kinerjanya terkadang dapat mengalami masalah seperti kecepatannya. Contohnya ya teman-teman, suaranya di A tapi teksnya masih di Z ya teman-teman. Nah, dan ketergantungan pada koneksi internet kalian ya teman-teman. Jikalau koneksi internet kalian sedikit nge-lag, itu akan berpengaruh kepada aplikasi tersebut. Nah, lanjut lagi ke aplikasi Kodular, aplikasi yang terakhir. Nah, aplikasi Kodular adalah aplikasi pembuat aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat aplikasi di Android, di komputer, di laptop, dan lain sebagainya. Nah, untuk kelebihannya adalah memudahkan pengguna baru untuk membuat aplikasi dan komunitas aktif, dan memiliki beragam komponen-komponen template yang lainnya. Dan kekurangannya adalah kinerja aplikasi tidak seefisien aplikasi yang lainnya ya teman-teman, dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang lain, dan terutama untuk aplikasi yang kompleks ya teman-teman. Untuk rating tersendiri yaitu 6/10. Mungkin teman-teman berpikir aplikasi apa yang saya suka ya teman-teman. Nah, aplikasi yang saya suka adalah jatuh kepada aplikasi Andromo. Mengapa demikian? Dikarenakan aplikasi Andromo adalah aplikasi yang berbasis web yang dapat digunakan untuk membuat kita atau teman-teman mempermudah tugas-tugas, mempelajari, belajar sambil mendengarkan musik, dan membuat kuis sambil membuat musiknya. Itu membuat, contohnya kita membuat ujian online dengan menggunakan Andromo. Nah, pada saat ujian itu kan senyap. Nah, jika kalau kalian bosan, bisa saja kalian buat musiknya ya teman-teman. Nah, sampai disinilah review aplikasi-aplikasi yang telah kami buat ya teman-teman. Sekian maaf teman-teman. Sekian review dari saya ya teman-teman.
Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share kepada teman kalian, supaya teman kalian tahu fungsi-fungsi dan review-review aplikasi-aplikasi yang telah saya buat kemarin itu. Nah, jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Sampai ketemu di channel selanjutnya dan sampai jumpa. Bye bye.